Samba Remix. Joy Kids 1 Korintus 15 ayat 57. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Pokok dan kita apanya, Miss? Dan kita caranya. Mari tinggal di dalamnya, tinggal di dalamnya. Oh, tinggal di dalamnya. Oh, tinggal di dalamnya. Pasti kau berbuat. Terima kasih ya Miss buat ucapan dan doanya. Tunis berkati. Saraneo. Sayang padaku. Shalom Joy Kids. Shalom. Wah, senang sekali kita ketemu sama Joy Kids ya. Percaya nggak kalau Joy Kids di rumah pasti dalam keadaan sehat, kuat dan diberkati Tuhan oleh ya, Tuhan. Miss. Nah, minggu ini kita mau belajar tema gereja kita sepanjang tahun ini. Kita mau nyanyi ya, Miss. Iya, jadi sama-sama. Joy Kids di rumah harus hafal ya. Harus ikutin kita Iya. juga sambil sama-sama. Boleh kita coba sama-sama ya. Harus nyanyi ya sama-sama sama Miss Dona sama Miss Susan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Sekali lagi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Itu dia Joy Kids. Jadi Joy Kids juga punya ayat emas ya. Iya, Miss. Sepanjang tahun ini kita harus hafal lagunya, Ya, Miss. kita harus tahu tema gereja kita sepanjang tahun ini. Benar. Nah, sekarang sebelum kita ibadah ya, Miss, Kita mau ngapain aja nih? mau Memuji Tuhan yang berdoa pasti. juga. Oke. Memuji Tuhan. Ada lagi kalau saya memuji Tuhan tuh ngapain kita? Dengar firman Tuhan. Iya, dengar firman Iya. Tuhan. Lalu ada juga Kita mau lihat video teman-teman kita yang kirim ayat ayat hafalannya. hafalan. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya, Iya, Miss. Miss. Ayo kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan masih beri kami hari yang baru untuk kami dapat lewati. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, dan kami mau siapkan hati kami, pikiran kami untuk kami dapat memuji dan menyembah Tuhan. Kau memberkati setiap anak-anak Joy Kids yang ikut beribadah di tempat mereka masing-masing. Biarlah ketika kami mengikuti ibadah ini Tuhan, Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kami, hadir di dalam hati kami Tuhan. Dan biarlah kami dengan antusias memuji Tuhan, bersuka cita, menari-nari untuk senangkan hati Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan bersama-sama dengan Miss Dona katakan amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat. Harus tepuk tangan yang kuat ya. Kita mau naikkan ucapan syukur karena dari mulai terbit matahari sampai dia terbenam, Tuhan Yesus mengasihi benar kita. Miss. Dari terbit matahari pagi-pagi Sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Boleh tepuk tangan. Harus senang-senang ya, Miss. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Boleh anak-anak Joy Kids saja. Boleh Miss, kita dengerin ya. Sama-sama ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Untuk meletakkan kepalanya, untuk meletakkan kepalanya. Harus senang-senang ya. Oh iya dong. Sekarang Miss. kita mau naik kereta sama Tuhan Yesus. Oh ya? Iya. Oke, kita sama-sama naik kereta sama Oke, Tuhan kita Yesus ke ya. sebelah kanan dulu ya, Iya. Miss. Ayo Miss, naik kereta Yo. kita, Miss. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Hati-hati jangan salah Oh pilih. iya, aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, jalannya nubru-nubru. Siapa mau ikut pergi ke neraka? Gak mau ya. Miss. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, nggak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Iya ya, Miss. Supirnya ngantuk, nggak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Supirnya ngantuk, nggak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Tapi kita mau jalannya sama Tuhan. Oh iya Yesus, dong. Miss. Joy Kids di rumah, Miss Dona, Miss Susan dan abang-abang semua di Iya. sini pasti mau jalan sama Tuhan. Pasti kita naik Yesus. kereta yang gede dong. Iya. Miss. Nah Joy Kids, saatnya kita mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Sebelumnya, mari siapkan hatimu. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan, ini kami anakmu Tuhan. Yes, Lord. Kami mau katakan
bahwa kami cinta Tuhan Yesus. Dalam setiap apapun dalam hidup kami, kami percaya Tuhan mengasihi kami dan kami cinta sama Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari semua JKids kita katakan pujian. Kami mau cinta Kau Tuhan. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ini pujian dan janji kami Ku Tuhan. mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari naikkan tangan kita katakan ini Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Mari angkat tanganmu, katakan Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, punyalah seperti-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami anak-anak-Mu datang menyembah, Kami angkat tangan menyembah. sebab Engkau baik, Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Kami
kasih Allah yang besar atas hidup kami. Kami bangga menjadi anak-anaknya Allah. Dan kami percaya kami dimateraikan menjadi anak-anak yang menang oleh Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu ini. Kami percaya Tuhan tersenyum dari surga melihat setiap kami yang sudah melompat, bernyanyi dan bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami mau duduk tenang mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya. Biarkan diisi dengan firman Tuhan. Dan kami mau bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapan Allah turun atasnya, sehingga dia boleh menyampaikan dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh rasa ucapan syukur, hanya di dalam nama Yesus. Mari yang antusias dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Hei, selamat pagi teman-teman Joykis. Nah, siapa pahlawan kalian? Ada Power Rangers, ada siapa lagi? Satria Baja Hitam, ada siapa lagi? Avenger. Ayo, siapa pahlawan kalian? Nah, hari ini kita punya satu pahlawan baru. Nah, bukan Doraemon, bukan Satria Baja Hitam, bukan siapa lagi ya? Ada siapa lagi ya? Spider-Man, bukan juga Superman, bukan. Tapi hari ini Miss Julie mau cerita seorang pahlawan yang dibilang dia adalah pahlawan yang gagah perkasa. Nah, mau tahu siapa dia? Pastikan teman-teman Joykis tidak beranjak dari tempat duduk ya, dan tetap mendengarkan sampai habis. Ini ceritanya luar biasa ya. Nah, namanya adalah Yefta. Y-E-F-T-A, Yefta. Nah, dia dijuluki pahlawan yang gagah perkasa. Dia adalah orang Gilead, orang dari Gilead ya. Nah, dia lahir dari ibunya seorang perempuan sundal, dikatakan di Alkitab, dan nama papanya adalah Gilead. Nah, si Gilead ini, papanya Yefta, punya istri yang lain, dan istrinya papanya Gilead melahirkan anak-anak bagi papanya Yefta juga. Jadi artinya Yefta punya adik-adik tiri. Nah, satu hari adik-adiknya itu mengusir dia dari tempat mereka tinggal. Katanya, kamu gak boleh tinggal di tempat ini lagi, kamu harus pergi dari sini. Kenapa? Nah, nanti teman-teman Joykis bisa baca ceritanya itu lengkap di Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Nah, itu bisa dimulai baca dari ayatnya yang pertama sampai ke-12 dulu. Nanti setelah itu baru teman-teman Joykis baca lagi kelanjutannya. Di situ lengkap diceritakan ya. Nah, kenapa Yefta diusir dari tempat itu, nggak boleh diizinkan tinggal di tempat itu? Karena mereka bilang, kamu Yefta tidak berhak untuk mendapatkan milik pusaka atau warisan nanti dari orang tuanya. Karena apa? Hanya karena Yefta lahir dari seorang perempuan sundal. Mereka menganggap rendah mamanya Yefta. Lalu dengan berat hati, dengan penuh kecewa, Yefta pergi. Yefta keluar dari tempat tinggalnya itu dan dia pergi ke tanah Tob. Ya, bukan Toba, bukan Danau Toba ya. Nah, dia pergi ke tanah Tob. Ya, di sana dia bertemu dengan para perampok, orang yang kerjanya merampok ya. Nah, akhirnya di situ Yefta juga ikut bekerja sebagai perampok ya. Ia menjadi seorang pecundang ya. Namun, nah, satu hari Bani Amon ya, orang Bani Amon
mau perang melawan orang Israel, mau berperang melawan bangsa Israel. Lalu bangsa Israel berpikir, kita nggak punya pemimpin untuk memimpin kita melawan Bani Amon. Kita nggak punya pemimpin untuk memimpin kita untuk berperang. Nah, bagaimana caranya? Akhirnya mereka punya ide. Mereka mengutus utusan, yaitu para tua-tua, untuk pergi menjumpai Yefta. Ya, nah akhirnya tua-tua Gilead ini mereka pergi, mereka bertemu dengan Yefta. Mereka menjumpai Yefta. Yefta, ayo, mari ikut kami pulang, dan kita akan berperang melawan bangsa Bani Amon. Melawan Bani Amon, katanya seperti itu. Lalu Yefta bingung. Yefta dengarkan apa yang disampaikan oleh tua-tua itu. Mungkin Yefta bilang, coba ulangi lagi, coba ulangi lagi. Nah, tua-tua itu bilang begini, Miss Julie ulangin. Ayo kembalilah bersama kami dan kita sama-sama berperang melawan Bani Amon, dan kamu akan kami jadikan pemimpin bangsa Israel. Hah? Mungkin dalam pikiran Yefta, masa iya? Kan kalian yang dulu sudah mengusir saya. Kalian yang mengusir saya dari tempat tinggalku itu. Sekarang kalau udah kalian mendesak, kalian baru datang cari aku. Wah, mungkin Yefta akan bilang no. Ya. Tapi apa yang Yefta lakukan? Nah, Yefta bertanya sekali lagi. Yefta bilang gini, jadi maksud kalian, jika aku mau ikut sama kalian dan berperang melawan Bani Amon, dan kemudian Tuhan menyerahkan Bani Amon kepadaku, maka aku akan jadi pemimpin kalian ya? Itu maksud kalian? Nah, lalu para tua-tua bilang apa? Demi nama Tuhan, demi Tuhan yang mendengarkan, yang akan menjadi saksi. Nah, supaya lebih jelas, Miss ajak kita, atau Miss akan bacakan buat kita ayatnya ya. Di sini dikatakan gini. Kita dengarkan sama-sama ya. Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Nah, tua-tuanya bilang begitu. Artinya apa? Demi Tuhan, Tuhan sudah mendengar yang akan menjadi saksi kalau kami akan jadikan kamu pemimpin kami, katanya seperti itu. Lalu apa yang Yefta lakukan? Yefta memohon kepada Tuhan. Yefta memohon kepada Tuhan untuk membantu dia di dalam berperang melawan Bani Amon. Ya, nah itu juga bisa kita lihat di dalam Hakim-Hakim 11 ayatnya yang ke-11 ya. Nah, itu buktinya supaya teman-teman Joy Kids tahu kalau Yefta itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpa. Nah, artinya ini Yefta adalah orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Nah, ini adalah ciri-ciri seorang pemenang, ya kan? Dia tidak menyimpan sakit hati, dia tidak menyimpan kekecewaan, dia mempunyai jiwa yang besar, ya, sehingga ketika tua-tua ini meminta dia untuk pulang, dia boleh terima itu dan dia lakukan, dan dia tidak lupa untuk minta Tuhan menolong dia, menyertai dia, ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita Yefta hari ini, teman-teman Joy Kids? Satu hal yang bisa kita pelajari adalah Yefta ditolak dan diusir dari kota kelahirannya, ya. Nah, ia terlahir dari seorang perempuan Sunda. Dia ditolak
ditolak, diusir dari kotanya hanya karena dia terlahir dari seorang perempuan sundal yang dianggap rendah. Nah, hari ini Miss mau ajak teman-teman Joy Kids, ya, kita semua untuk belajar bahwa kita tidak boleh pernah menganggap rendah orang. Ya, kita harus belajar menghargai orang, siapapun dia, ya, apapun latar hidupnya, latar belakang kehidupannya, entah dia kaya, entah dia miskin, entah dia dari golongan apapun, kita harus belajar menghargai orang dan menerima orang, ya, tidak boleh menganggap rendah orang. Nah, karena apa? Yefta yang ditolak dan diusir, yang dia keluar sebagai seorang pecundang, tetapi akhirnya apa? Karena dia punya mental pemenang, akhirnya dia pulang dan dia menjadi seorang panglima, pemimpin bangsa Israel. Ya, nah, yang kedua, hal yang kedua yang bisa kita pelajari hari ini dari cerita Yefta adalah bahwa Yefta berhasil melawan orang Bani Amon dan juga orang Amori. Itu karena apa? Teman-teman Joy Kids tahu kenapa Yefta bisa berhasil melawan orang Bani Amon? Kenapa dia bisa berhasil memimpin bangsa Israel melawan bangsa Bani Amon dan juga bangsa Amori? Karena dia mengandalkan Tuhan. Benar sekali, karena Yefta mengandalkan Tuhan. Sekali lagi Miss bilang, mengandalkan Tuhan adalah ciri-ciri seorang pemenang. Ya, itu adalah karakter seorang pemenang. Hidupnya mengandalkan Tuhan. Ya, nah, hal yang mau kita pelajari hari ini juga adalah ini ya. Sebelumnya kita mau baca dulu. Hal yang ketiga, oke, bahwa Yefta menepati janjinya kepada Tuhan. Apa yang dia nazarkan kepada Tuhan, ia lakukan. Buktinya di mana? Yuk kita baca di Hakim-Hakim 11 yang dari ayat yang ke-29. Nah, Miss bacakan buat kita semua, sama-sama kita perhatikan ya. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Ayat yang ke-30, lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Nah, itu nazarnya Yefta kepada Tuhan. Hal ketiga yang dapat kita pelajari dari Yefta adalah Yefta menepati janjinya kepada Tuhan. Yang dapat kita pelajari adalah kita harus setia terhadap apa yang kita telah katakan. Ya, kita tidak boleh berbohong. Apa yang sudah kita janji harus kita tepati. Ya, tidak boleh berbohong. Kalau mama tanya, halo, Ucok sudah belajar? Kalau belum belajar jangan bilang sudah belajar. Ucok sudah kerjain PR? Kalau belum kerjain PR jangan bilang udah kerjain PR. Itu artinya kamu berbohong. Ya janji mah habis nonton satu kali ini 5 menit, aku akan pergi mandi dan aku akan ngerjain PR. Tahu-tahu sampai jam makan malam, jam tidur, mamanya tanya, Ucok sudah kerjain PR? Belum. Nah, kalau kamu sudah berjanji, kamu harus belajar untuk tepati. Ya, menepati janji itu juga merupakan karakter seorang pemenang. Jadi, kalau teman-teman Joy Kids semua mau jadi pemenang, itu harus memiliki 3 hal tadi. Yang pertama apa? Tidak boleh menganggap rendah orang. Harus belajar selalu menghargai orang supaya kita juga dihargai orang, ya. Nah, yang kedua, kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan adalah ciri-ciri seorang pemenang. Yang ketiga itu adalah menepati janji. Apa yang sudah kamu katakan harus kamu tepati. Nah, hari ini teman-teman Joy Kids sudah belajar kan bagaimana karakter seorang pemenang. Jangan lupa, itu harus teman-teman Joy Kids terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mau kan jadi pemenang?
Yuk Miss Julie mau dengar. Siapa yang mau jadi pemenang? Katakan yes, aku mau. Coba 1, 2, 3. Siapa yang mau jadi pemenang? Yes, aku mau. Nah, sekarang waktunya kita berdoa. Ya, pemenang-pemenangnya Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tanganmu dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau hari ini kami belajar lagi hal-hal yang baru, bagaimana kami boleh menjadi seorang pemenang di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, untuk menjadi seorang pemenang bukan berbicara berapa banyak piala yang telah kami terima, berapa nilai yang sudah kami terima di dalam ujian kami, berapa banyak hadiah yang sudah kami dapatkan dari perlombaan kami. Tetapi hari ini Tuhan Yesus, kami tahu bahwa menjadi seorang pemenang kami harus memiliki hati yang selalu bisa menghargai orang, yang hidup selalu mengandalkan Tuhan dan selalu menepati setiap janji yang telah kami katakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini Tuhan Yesus telah mengingatkan kami akan terus belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami akan belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami tahu masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan, dan kami akan hidup menjadi orang-orang yang menang karena Tuhan Yesus mengasihi kami, dan kami adalah orang-orang yang menang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua pemenang dan yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman Joy Kids, kita punya ayat hafalan seperti biasa ya, yang kita ambil dari Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Sama-sama kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Amsal 23 ayat 18. Sekali lagi. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Amsal 23 ayat 18. Selamat menghafal. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang tak dapat mengendalikan diri, ada yang seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28. Berkati. Shalom teman-teman Joy Kids semua. Nama saya Mallory, saya dari Jakarta, dan ini apa? Ayat hafalan aku. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28. Terima kasih teman-teman semua. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan
25 ayat 28. Teman-teman Joy Kids, perkenalkan nama saya Simpson Alfonso Christian Daily. Saya akan membacakan satu ayat hafalan dari Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28. Bye-bye. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Hai teman-teman Joy Kids. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 2 ayat 28. Amsal 25 ayat 28. Nah, Miss Dona, Ya. tadi udah muji Tuhan, Benar. udah tahu tema gereja kita sepanjang tahun ini ya, Iya, Miss. udah dengar firman Tuhan. Iya. Nah, setelah itu apa lagi? Kita mau memberi persembahan dan perpuluhan. Oh, Miss. kasih persembahan untuk Tuhan ya. Iya. Caranya gimana? Caranya Ini dia. Oke Joy Kids, kita sudah selesai ibadah hari ini ya, sudah semua kita kerjakan nih. Iya, Miss. Jangan lupa ayat hafalannya dihafal. Bener. Kita masih tetap tunggu video-video ayat hafalan, Iya, benar. Miss. Sama tema gereja, Iya, jangan harus lupa. dinyanyiin tiap minggu, Miss. Nah sebelumnya, yuk kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami sudah memuji Tuhan, bernyanyi dan bersuka cita bersama Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan buat kami. Biarkan kami boleh menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan dengan senang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarkan persembahan itu boleh membuat Tuhan tersenyum atas kami. Dan biarlah persembahan itu dipakai untuk memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih untuk tangan-tangan anak-anak yang sudah memberi. Kalau itu kami terima dari papa mama kami. Tuhan berkati setiap pekerjaan papa dan mama kami. Bapak, kami berdoa untuk anak-anak Joy Kids dimanapun mereka berada. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari terpapar virus COVID-19 Tuhan. Kami akan bertemu mereka nanti minggu depan dalam keadaan sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Kami percaya belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami. Berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin kami, hikmat Tuhan turun atas mereka. Kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Biarkan gereja kami menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Khususnya berkati Om Daniel, berkati Miss Julie yang menjadi pemimpin kami. Tuhan tambahkan hikmat marifat dari Tuhan atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersuka cita dan kami percaya Yesus bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Bye bye.